Ya, saya langsung share aja pelajaran kita dari buku John Owen tentang pencobaan. Jadi ada beberapa hal yang di dibahas dalam buku ini tentang alasan-alasan kita bisa berjaga-jaga terhadap pencobaan. Dan alasan yang terakhir yang kita bahas adalah kita menjaga kedamaian hati nurani, ya, kedamaian hati nurani. Tapi saya udah bahas ya bahwa kedamaian hati nurani itu bisa kedamaian yang palsu. Banyak orang yang mencari damai, mencari damai, mencari damai. Ya, bahkan ada lagu bagaimana kita bisa mencari damai dan mendapatkan damai. Tapi apakah itu yang menjadi tujuan hidup kita untuk bisa punya rasa damai? Ya, rasa damai dan damai menurut Alkitab itu beda, saudara. Saya ulangi ya, rasa damai dan damai menurut Alkitab itu berbeda. Rasa damai itu suatu yang sangat kondisional. Ya, kondisional itu maksudnya sangat bergantung pada kondisi. Ya kan? Coba Anda punya rasa damai tergantung pada kondisi Anda enggak? Kalau Anda sakit, ya, Anda terserang penyakit yang cukup menggoncangkan Anda bisa damai. Ya, misalnya dokter periksa Anda, wah, Anda terkena COVID. Ya, kalau COVID Omikron ini kan sudah ringan. Tapi kalau COVID yang Delta kan cukup mengerikan, ya. Atau terkena sakit kanker, ya toh, terkena sakit jantung yang sangat berbahaya, sakit ginjal, ya, paru-paru dan sebagainya. Wah, kita langsung resah dan damai itu rasa damai dalam hati kita hilang. Ya, jarang ada orang sakit kanker mau mati sudah divonis mati lalu wah masih rasa damai dan tenang, ya, nggak apa-apa, saya mati pun nggak masalah, ya. Jarang, kecuali mungkin orang-orang tertentu aja ya, atau yang kita anggap aneh, ya. Karena wajarnya manusia itu ya kehilangan rasa damai. Ya, jadi rasa damai itu tergantung pada kondisi. Kondisi Anda enak, bisnis Anda lancar, Anda sehat walafiat, kebutuhan-kebutuhan setiap hari terpenuhi, ya, apa yang Anda inginkan juga terpenuhi semuanya. Oh, damai sekali. Tapi seandainya apa yang kita inginkan tidak terpenuhi, apa yang kita butuhkan tidak bisa kita dapatkan, apa yang kita ingin capai kita gagal, ya, kesehatan terganggu, ya, keluarga kacau balau, bisa damai enggak? Wah, ya pasti nggak bisa damai lah. Makanya saya kan juga pernah mengungkapkan seorang nabi yang tercatat dalam Alkitab. Ya, nabi ini punya rasa damai nggak nabi itu? Memimpin bangsa Israel yang terkenal tegar tengkuk, keras kepala, bandel, kurang ajar, nggak tahu terima kasih. Gimana nabi-nabi yang mengalami hal seperti itu? Tentunya sangat
tidak damai hatinya, ya kan? Dia kehilangan rasa damai melihat bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, ya nggak tahu terima kasih sama Tuhan, ya kurang ajar sama Tuhan. Bagaimana Nabi ini nggak, istilahnya nggak mengeluh gitu, atau tidak bersedih hati, tidak berduka. Pasti berduka, pasti sedih, pasti kehilangan rasa damai. Nah, jadi kalau tujuan hidup kita ini adalah mencapai rasa damai, itu tanda tanya besar, justru itu yang bukan diajarkan Alkitab. Ya, banyak orang yang ingin mengejar rasa damai lalu bertapa di gunung-gunung, bertapa atau semedi atau mengunci kamar, ya tinggal sendirian di kamar, mencari ketenangan, ya kedamaian. Ya. Nah, itu namanya bukan damai yang menurut Alkitab, itu adanya cari damai yang semu gitu. Ya maaf ya, saya tidak apa ini, menyindir atau ngerasani ya, ngerasani orang yang suka cari damai-damai. Karena saya sendiri juga gitu, nggak usah orang lain, saya sendiri juga dulu pencari damai, rasa damai. Saya suka itu di tempat-tempat sunyi, sepi, lalu berdoa dan merenung dan mendambakan damai-damai yang rasa damai itu. Itu saya juga senang itu. Ya, diajak untuk saat teduh yang sunyi ya, silent gitu, nggak boleh bicara. Ya. Nah, ada muncul rasa damai kalau sudah seperti itu ya, misalnya ada retreat di gunung-gunung, tempat sejuk ya, tenang, lalu kita merasakan damai yang hadir dari surga seperti itu. Nah, itu sebetulnya nggak salah sama sekali sih enggak. Cuma apa itu tujuan hidup kita seperti itu. Nah, ini murid-murid Tuhan Yesus juga pernah mengalami damai seperti itu. Waktu murid-murid diajak Tuhan Yesus naik ke gunung untuk Tuhan Yesus kemudian dimuliakan ya kan, bertemu Musa dan Elia. Wah, Petrus bilang, "Wah, kita sukacita nih melihat Tuhan Yesus dalam keadaan seperti ini dan bertemu dengan Elia dan juga Musa. Ayo kita mendirikan kemah di sini yuk. Kita wah ber istilahnya mungkin bertahun-tahun boleh menikmati suasana damai yang enak seperti ini ya. Ayo kita bikin kemah di sini, kita menikmati kedamaian yang seperti ini yang tidak pernah kita jumpai ya." Nah itu. Nah ternyata tidak, Tuhan Yesus tidak kepingin murid-muridnya menikmati kedamaian di gunung itu sendirian dan bersukacita sendiri, tidak. Tuhan Yesus akhirnya mengajak mereka turun gunung. Ya. Untuk apa? Ya untuk melayani lah. Turun gunung buat apa? Untuk bersaksi, diutus. Bukan untuk senang-senang berdamai. Senang-senang cari sukacita, kedamaian yang semu itu. Enggak. Nah, itu saya juga mengalami itu ya, masa-masa saya mengejar damai yang seperti itu. Ya memang senang sih, siapa yang nggak suka ya retreat gitu, lalu di tempat yang sejuk, ya di gunung-gunung yang indah gitu ya, lalu tempatnya tenang, aman, nyaman, apanya nggak senang deh.
berhari-hari di situ. Kalau bisa bertahun-tahun di situ, tapi lama-lama bosan juga ya. Nah, apa itu yang menjadi tujuan? Nah, akhirnya setelah saya ya diingatkan oleh firman, ya saya baca-baca renungan, saya teliti Alkitab, Tuhan tidak pernah ingin kita berada di gunung-gunung itu untuk bertapa. Tuhan ingin kita diutus ke dunia untuk menghadapi tantangan, kesulitan, masalah, problema. Ya karena itulah saudara dan saya dipanggil. Jadi saudara dan saya dipanggil itu bukan untuk bersenang-senang bagi kenikmatan rasa damai itu. Nah, itu yang saya mau kasih catatan. Jadi memang saya pernah sendiri ya, saya sendiri pernah mengalami masa-masa saya waktu masih mahasiswa itu, kalau retreat tuh senangnya bukan main deh, ya. Sama dengan teman-teman, bisa bersaat teduh bersama, sharing-sharing, mendengar kesaksian, mendengar firman, indah-indah semua. Ya, senang tuh, itu suasana surgawi itu. Tapi begitu turun dari retreat, wah, ketemu lagi yang sehari-hari gitu loh. Jadi retreat itu apa ya tujuannya retreat ya? Hanya untuk apa? Untuk bermimpi gitu di alam yang enggak real gitu. Lalu mengalami sukacita-sukacita yang hanya sementara, setelah itu turun gunung, waduh sehari-hari lagi ketemu duniawi lagi. Jadi apa ya tujuan retreat? Nah, itu yang saya akhirnya merenungkan ya. Jadi retreat itu bukan tempat pelarian ya. Retreat itu bukan tempat untuk berekstasi sementara. Retreat itu bukan untuk kita bermimpi yang enggak realistis. Ya. Nah, itu yang dialami Musa juga ya. Musa naik gunung ketemu Tuhan, diberi 10 hukum Allah, lalu Musa turun gunung melihat bangsa ini sudah menyembah lembu emas. Langsung Musa marah dan melempar batu 10 hukum Allah itu. Saking jengkelnya Musa mungkin ya, saking marahnya. Dan itu marah yang benar itu. Karena melihat bangsa ini bangsa yang begitu gampangnya membuat berhala dan menyembah lembu emas itu. Sehingga Musa amat sangat marah. Nah, itu Musa menghadapi damai yang dari Allah dan bukan rasa damai yang palsu. Jadi kalau rasa damai yang palsu itu ya itu tadi terombang-ambing yang kacau balau. Tapi yang damai dari Allah itu yang bagaimana? Nah, damai yang menurut Alkitab itu bagaimana? Nah, itu yang kita akan bahas bersama. Oke, saya langsung aja lempar kepada floor, pada teman-teman. Silakan ada yang berpendapat deh. Itu tadi ya, masalah damai yang ekstasi tadi, dan damai yang menurut Alkitab. Nah, itu yang bagaimana gitu. Ya, damai yang kondisional dan damai yang unkondisional. Kira-kira bagaimana? Ya, silakan saya beri giliran teman-teman untuk kasih pendapat. Yang mau kasih pendapat silakan mic-nya dibuka. Ya, ada Pak Sugianto, Pak Rio, Bu Nita, Bu Kwili, Pak Liman,
Pak Theodor. Nah, silakan berpendapat tentang rasa damai dan damai yang datang dari Allah. Ini sudah pernah saya ajarkan sih. Kalau masih ingat ya silakan di-share aja. Pagi, Pak. Silakan Pak Liman. Saya tidak tahu apa yang diajarkan Pak Alim kapan ini. Cuma saya ini sharing apa yang saya rasakan gitu, Pak. Kalau Yes. damai itu dari Tuhan itu berarti seperti sekarang posisi COVID gini, Pak ya. Waktu saya dikasih tahu apa pekerjaan saya ditutup gitu, Pak. Ya. Itu nggak tahu ya, nggak ada perasaan apa ya, nggak ada ya sebentar sedikit apa ya pusing, tapi setelah itu kok rasanya ada ya sudahlah. Itu pentingnya belajar reform ya gitu, Pak ya. Sudah semua kan sudah ditentukan karena memang sudah terjadi penutupannya, pasti Tuhan kasih jalan lah, tidak mungkin enggak. Jadi itu ada damai sehingga hati saya tidak pusing-pusing gitu loh, Pak. Kata orang isi going, aku saya tidak isi going, saya percaya gitu, Pak. Apa itu yang betul, Pak, makan damai. Jadi saya nggak pusing gitu, maksudnya ya tetap mikir apa ya yang bisa saya kerjakan nanti. Cuma nggak ada kekhawatiran pas saya seperti kayak bilang semuanya gitu. Itu yang apa yang dimaksud itu, Pak Alim ya. Oke. Baik. Terima kasih pendapatnya Pak Liman. Jadi Pak Liman kasih pengalaman kalau dia mengalami masa COVID dan kemudian bisnisnya ditutup, lalu akhirnya dia tetap berserah sama Tuhan. Ya sudah, apa yang jadi maunya Tuhan itu yang terbaik. Karena kita reform diajar seperti itu. Nah, apa itu yang dimaksud dengan damai yang menurut Alkitab? Silakan yang lain berpendapat. Selamat pagi, Pak Andi. Yes, Bapak Theodor. Silakan. Pak Andi, sebagai orang awam, saya memang punya kebiasaan sepulang gereja saya berlatih itu, Pak, puji-pujian dari KPRI. Lalu saya ketemu lagu Damai yang Kau Berikan Amat Besar. Ya memang saya mungkin menguasai notnya, menguasai kata-katanya. Tapi artinya itu mungkin saya belum sampai ke sana, Pak. Amat besar itu apa gitu sebenarnya. Bagi saya itu masih terlalu abstrak gitu. Dan saya setuju dengan Bapak tadi menyelidiki Alkitab, Pak. Memahami prinsip firman Tuhan secara komprehensif gitu, Pak. Secara holistik. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Theodor untuk sharingnya. Jadi Pak Theodor sendiri bilang, saya pun masih menggumuli ya, apa itu yang disebut dengan damai yang amat besar itu. Damai yang kau berikan itu amat besar, itu apa itu? Oke, silakan yang lain. Jangan diam semua dong. Ayo, kasih pendapat. Bu Willy atau Pak Wendy atau Pak Sugianto, silakan. Pak Andi. Ya, Pak Sugianto. Kalau saya mau tanya, kalau kita lagi gelisah atau lagi terbeban berat gitu, terus kita berdoa, terus kita ada rasa tenang, itu termasuk damai atau cuman plong aja? Ya, jadi Pak Sugianto mempertanyakan, ya kalau kita lagi mengalami keresahan atau hati yang enggak enak gitu, terus tiba-tiba ada rasa damai gitu ya. Apa itu sama dengan damai yang benar atau plong? Rasa plong ya gitu. Ya bagus itu pertanyaan Pak Sugianto itu. Ya. Nah, coba teman yang lain kasih pendapat. Saya ingin kita diskusi aja ini. Ya, jangan dengar dari saya terus.
Coba siapa yang mau kasih pendapat? Nggak ada ya? Wah, kelihatannya pada silent semua ini. Bicara Lagi. soal damai. Pak Sugianto, apa maksudnya karena- plong? Karena terlalu damai jadi silent ini. Ya, saya mau tanya Pak Sugianto, apa maksudnya plong di sini? Lega gitu loh, lega. Lega. Kalau orang Jawa ngerti plong gitu. Kalau menurut saya ya, plong itu bisa ada dua arti. Satu, plong karena kita sugesti, karena kita sudah berdoa, atau plong karena kita dicelikan, diberikan diingatkan firman Tuhan gitu. Kalau yang kedua itu baru namanya plong yang maksudnya bisa menolong kita meskipun kita merasa gelisah, dan itu kalau kita pegang itulah yang menjadi lebih kuat daripada plong yang pertama saja. Maksudnya sugesti begitu. Menurut saya begitu, Pak. Jadi ada dua plong ya. Plong yang hanya karena apa tadi yang pertama tadi? Karena merasa sudah berdoa, Pak, gitu, jadi plong gitu kan. Sudah berdoa. Tapi sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Tapi yang plong, yang betul-betul plong kita gumuli dengan Tuhan, dan biasa Tuhan berikan kita enggak tahu kapan, itu juga jalan keluarnya mulai melalui lagu firman Tuhan atau apa saja yang mengingatkan kita bahwa kita tidak harus melihat pada fenomenalnya tapi esensinya. Nah, itu jauh lebih itu jauh lebih memberikan kita plong yang sesungguhnya gitu. Ya, karena mendapat jawaban dari Tuhan. Oke, Pak Aryo. Ya, saya kok merasa pada usia tua ini merasa kurang diuji Tuhan, kurang diuji Tuhan, sehingga tidak pernah dijepit sampai satu keadaan yang sangat gelisah. Jadi artinya saya tidak dalam posisi untuk bisa memberi komentar tentang damai itu, karena rasanya damai terus gitu. Tapi saya juga menyadari bahwa mungkin saya waktu masih usia sangat muda sampai pemuda, sampai pada saat kita sudah mulai saatnya memikir cari uang dan berkeluarga, itu tahap betulnya saya sangat gelisah dan sangat merasa diuji Tuhan, misalnya gitu, yang tidak dialami oleh manusia normal. Saya tidak normal. Artinya tidak normal itu mata saya ini ya setengah buta lah, nggak wis. Artinya ya bisa melihat kalau skalanya besar banget dan jarak yang cuma 30 cm besar itu ya saya bisa melihat. Jadi kalau sudah jarak 3 meter wis gak karuan wis, yang dilihat sudah kacau. Jadi itu sangat menekan saya sejak saya sangat dini, dan kebetulan ibu saya mempunyai cara pendidikan anak seperti ini harus dicul, tidak boleh dilindungi, tidak boleh diproteksi, biarlah dia bisa survive nantinya. Ya itu, jadi penderitaan saya dimulai dari sangat awal. Jadi apakah itu yang menyebabkan saya merasa yakin atas perlindungan Tuhan, atas providensi Allah kepada saya yang cacat ini, kok akhirnya pelan-pelan makin dewasa, makin ada usia 24-25 tahun saya sudah stabil sekali, saya kira. Saya sudah kaya. Pada usia 25 tahun itu saya sudah punya perusahaan penggergajian seluas 5.000 meter dengan penggergajian besar itu. Jadi artinya ya lumayan untuk umur itu sudah punya sekian gitu. Jadi saya bisa menikah atau apa dengan leluasa melamar orang dan sebagainya. Apakah saya lebih dini menghadapi pencobaan ujian yang
berat itu sampai asma, kumat, sembarang kumat kabeh penyakitnya pokoknya. Tapi makin sogeh makin hilang, Pak. Langsung. Gitu ya. Damai sejahtera dan sebagainya. Terus juga kerohanian pun dibentuk dengan Tuhan secara bertahap. Nah, Tuhan memenuhi jasmani, rohani dipuaskan oleh Tuhan. Nah, saya tidak berani bilang pada saat ini, kenapa ya saya kok nggak bisa memberi komentar tentang damai-damai tadi itu, karena saya damai terus gitu loh, Pak. Ya, tapi saya tahu bahwa pada usia sangat muda saya sangat menderita sekali. Saya tidak bisa melihat huruf lebih jauh daripada 30 cm di papan tulis Pak Guru. Saya tidak pernah lihat Pak Guru menerangkan apapun asal di papan tulis, atau para guru stres kami nulis di papan tulis apapun saya anggap tidak ada apa-apa. Saya kira-kira aja, saya tak dengar saya omongnya gimana, saya tangkap intinya adalah yang menulis apa, diagram apa, tulisan apa, masa bodoh itu. Ya itu, Pak. Ya. Oke. Jadi kelihatannya Pak Aryo ini sudah penuh penderitaan pada masa muda, sekarang masa tuanya sudah tinggal menikmati aja ya. Ya. Oke. Mungkin ada yang lain? Oke, Pak. Menurut saya damai sejahtera yang sejati itu tidak harus dibarengi dengan kesenangan, kenikmatan, tapi biasa di dalam mengalami pergumulan, kita pun bisa mendapatkan damai sejahtera. Kenapa? Karena kalau kita belajar untuk memandang kepada Kristus untuk kehendak Dia yang jadi, kita belajar ada sesuatu yang sungguh-sungguh bukan seperti dunia berikan kepada kita. Kita mengalami satu rasa kedamaian yang bukan hanya sekedar perasaan, tetapi seperti iman yang diberikan kepada kita, begitu. Iman yang diberikan kepada kita seperti sesuatu yang paradoks yang Pak Andi selalu ngomong begitu. Jadi saya tidak melihat itu damai sejahtera itu hanya di dalam hal masalah merasakan perasaan yang gimana, karena saya seringkali mengalami pergumulan. Dan pada waktu saya belajar untuk menyerahkan semuanya itu pada Tuhan dan percaya pada janjinya, di sanalah saya bisa melihat bahwa itu damai sejahtera yang sejati gitu. Meskipun tidak mengatakan bahwa tidak ada pergumulan, tidak ada itu, tetapi di dalam tahap itu saya melihat bahwa itulah yang terbaik dan itulah yang maksudnya damai sejahtera yang sejati, daripada kita mengharapkan sesuatu yang wah begitu, yang spektakuler gitu. Oke, bagus. Ada yang lain? Kalau enggak ada ya giliran saya. Ya, jadi yang tadi saya katakan, rasa damai dengan damai yang menurut Alkitab itu berbeda. Karena rasa damai itu sangat kondisional. Ya, kondisional itu berarti sangat bergantung pada kondisi. Jadi kalau saya lancar-lancar, bisnis lancar, sehat lancar, keluarga lancar, semuanya lancar, semuanya beres, ya saya damai-damai aja. Ya, teman-teman banyak, orang-orang yang mendukung saya juga banyak, yang mencintai saya juga banyak, yang menghargai saya juga banyak. Ya, apalagi yang membuat saya tidak damai. Ya damai, rasa damai. Bisnis lancar, sehat, oke. Ya, masa depan gemilang. Ya, tidak ada utang. Ya mau apa lagi? Ya dinikmati aja hidup itu. Nah, itu rasa damai yang sangat-sangat relatif. Kalau damai seperti itu, semua orang bisa merasakan damai yang seperti itu. Jadi orang baik nggak percaya, atau orang percaya, atau orang kepercayaan macam-macam,
Semuanya bisa mengalami rasa damai yang seperti itu. Kalau itu tadi semua oke, ya kan? Apa ini, keluarga oke, bisnis oke, kesehatan oke, masa depan oke, fasilitas oke. Apanya lagi yang mau diresahkan gitu loh, karena semua oke. Tapi damai yang menurut Alkitab itu apa? Saya sudah pernah mengungkapkan ini dan saya mau ulang kembali. Yang pertama, damai yang menurut Alkitab adalah damai dengan Allah. Nah, ini damai yang menurut Alkitab. Damai dengan Allah itu bukan damai yang kondisional. Damai dengan Allah itu damai yang unconditional. Artinya Allah begitu mengasihi saya dan Allah sudah mengutus anaknya untuk berkorban dan mendamaikan saya dengan Allah. Itulah damai yang sejati. Nah, jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan relasi antara kita dengan Allah. Maka relasi antara kita dengan Allah itulah yang disebut dengan damai. Kita sudah berdamai. Kita tidak lagi bermusuhan dengan Allah, kita tidak putus hubungan dengan Allah, tapi sudah disambung. Hubungan yang putus itu sudah disambung kembali, dan itulah damai. Ya, jadi nggak ada hubungan dengan tadi, lancar, enak, sehat, semua serba oke, semua serba bagus, serba sehat, dan sebagainya. Tidak ada hubungan dengan itu. Itu damai yang sebenarnya adalah saya boleh berjumpa dengan Allah yang benar, saya boleh berdamai dengan Allah yang benar, saya punya relasi dengan Allah yang benar. Dan yang kedua, menunjukkan damai dengan Allah ini menunjukkan jaminan yang datang dari Allah. Itulah damai yang sejati karena jaminannya dari Tuhan. Ya, manusia bisa menemukan damai-damai yang semu di dunia ini karena ada jaminan-jaminan semu di dunia ini. Tapi siapa yang bisa menjamin hidup kita yang benar-benar terjamin? Presiden pun nggak bisa menjamin hidup saya pasti aman, tentram, nyaman, sukses, sehat walafiat, dan sebagainya. Presiden tidak bisa menjamin hidup saya kan. Tapi itu bukan sebetulnya bukan kebutuhan orang percaya untuk segala kebutuhannya dijamin itu seperti itu bukan. Bukan poinnya, bukan wah hidupku lancar, aku dijamin Tuhan. Ya memang presiden tidak bisa menjamin untuk hidupku lancar, tapi Tuhan bisa menjamin hidupku lancar. Tuhan bisa menjamin kesehatanku baik-baik. Tuhan bisa menjamin masa depanku. Tuhan bisa menjamin keluargaku selalu bahagia. Tuhan bisa menjamin aku dari serangan-serangan orang jahat. Dan sebagainya. Tuhan akan menjamin aku, hidupku akan baik-baik selalu. Dan tidak akan menghadapi malapetaka dan musibah. Itu bukan itu poinnya. Kalau Anda menerjemahkan Allah memberikan damai yang seperti itu juga salah. Karena Allah tidak memberikan damai yang seperti itu. Buktinya anak-anak Tuhan juga bisa dapat celaka, anak-anak Tuhan bisa dibunuh bahkan. Anak Tuhan juga bisa kena sakit penyakit, anak Tuhan juga bisa kena gempa bumi, kena musibah, malapetaka, problema, dan sebagainya. Jadi penyertaan Tuhan itu bukan wah bisnisku lancar, kesehatanku baik, keluargaku juga indah, semuanya rukun-rukun. Bukan.
Nah, kalau begitu apa? Jaminan pemeliharaan Tuhan itu apa? Itu konteksnya adalah apapun yang terjadi, Tuhan selalu bersama dengan aku. Ya, apapun yang terjadi, Tuhan selalu bersama dengan aku. Aku boleh bangkrut, aku boleh kena musibah, aku boleh kena celaka, aku boleh kena penyakit yang mematikan, aku boleh dibunuh bahkan, tapi damai sejati yang datang dari Allah itu Tuhan selalu beserta aku. Karena aku sudah berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah itu di atas segala-galanya. Berdamai dengan Allah itu aku boleh kena kanker, aku boleh kena musibah, aku boleh kena malapetaka, aku boleh dikhianati, aku boleh dibunuh dan sebagainya, boleh, semua boleh. Tapi itu tidak akan menggeser aku dari berdamai dengan Allah. Nah, itu yang Rasul Paulus juga ungkapkan, bahwa baik maut, baik kuasa-kuasa, ya, baik segala malapetaka, kejahatan, musibah atau segala macam penderitaan manusia, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Nah, kata-kata Paulus bahwa segala malapetaka, musibah, ya, kuasa-kuasa yang mau menghancurkan Rasul Paulus, menghancurkan orang percaya, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itulah damai. Anda boleh menghancurkan hidup saya, Anda boleh membakar saya hidup-hidup, Anda boleh membunuh saya boleh juga mengalami musibah apapun yang terberat dalam hidupku, tapi tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Itulah damai. Makanya jadi orang Kristen itu kalau menghayati damai seperti ini, dia akan sangat dikuatkan kalau dia mengalami musibah apapun. Saya tidak katakan bahwa saya ini pasti tabah. Saya bisa goncang karena saya manusia. Saya juga punya kelemahan, saya juga punya keegoisan, saya juga punya kepentingan diri, saya juga manusia berdosa. Jadi saya juga bisa mengalami kegoncangan. Tapi Tuhan tuh mengingatkan saudara dan saya bahwa yang kita cari di dunia ini bukan damai-damai yang sementara tadi. Yang kita dapatkan dari Tuhan adalah damai yang tidak dapat digoncangkan oleh keadaan apapun. Itu yang tadi saya bilang unconditional. Jadi saya bisa resah, saya bisa marah, saya bisa mengalami kegelisahan, saya bisa mengalami duka cita, saya bisa mengalami kepedihan amat sangat dalam, tapi itu tetap tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Tidak bisa. Jadi aku bisa marah karena ketidakadilan. Aku bisa sedih karena mengalami duka cita yang amat sangat dalam. Bisa. Tapi itu tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Dan tidak bisa menggeser damai dengan Allah. Diganti dengan damai palsu atau
digugurkan dengan musibah terbesar apapun tidak bisa menghapus damai itu. Tuhan beserta aku. Tuhan menjamin aku. Tuhan sudah mendamaikan aku, menjamin aku, dan menyertai aku. Kurang apa lagi? Ya, tapi ya jangan sampai dibunuh toh, Pak. Dibunuh pun tidak akan menggeser aku yang sudah berdamai dengan Allah. Tidak bisa menggeser damai dengan Allah itu dari hidupku. Tidak bisa. Karena itu sudah kekal dan paten berdamai dengan Allah. Ya, jadi dengan demikian, kalau suatu saat saya mengalami satu musibah yang berat, biarlah ini menjadi pegangan dalam hidup kita semua ya sebagai orang percaya. Suatu saat musibah berat itu akan terjadi, yaitu kalau kita paling top adalah kalau kita menghadapi detik-detik kematian. Pada saat kita mengalami detik-detik kematian, ingatlah, aku sudah berdamai dengan Allah yang sejati. Sehingga aku menghadapi kematian pun dengan berdamai dengan Allah. Itu menjadi peganganku. Berdamai dengan Allah itu menjadi jaminanku. Ya. Sudah, mau apa lagi? Yang lebih berat dari itu apa? Yang lebih berat dari menghadapi kematian apa? Tidak punya uang, ya, itu lebih berat dari kematian. Saya kira enggak. Kalau tidak punya uang, ya uang masih bisa dicari. Kita masih bisa berjuang. Kena stroke, nggak bisa apa-apa, itu pencobaan paling berat lebih dari kematian? Enggak. Orang kena stroke itu juga masih bisa bereaksi, biarpun reaksinya mungkin tinggal mata yang terpejam atau bisa mengeluarkan air mata, ya, atau juga bisa dihibur dengan firman, ya, masih bisa mendengar, masih bisa makan, mungkin entah disonde dan sebagainya, masih bisa. Nah, kalau sudah menghadapi detik-detik kematian itu ya sudah, nggak bisa apa-apa itu. Nafas pun sudah sulit. Saya bayangkan seandainya kita kesulitan nafas itu bagaimana ya rasanya. Rasanya kepengen napas lagi, tapi sudah pendek nafasnya, sudah nggak bisa nafas, dan untuk nafas pun sudah tidak kuat. Akhirnya apa yang kita mau lakukan dalam keadaan seperti itu? Ya sudah, nyerah dalam damai dengan Allah. Karena bagiku yang terpenting bukan aku hidup. Bagiku yang terpenting aku sudah berdamai dengan Allah. Aku boleh mati, tapi yang terpenting dalam hidupku aku sudah mendapatkannya. Nah itu damai dengan Allah, dan itu sangat sederhana sekali, nggak usah pakai teori ruwet-ruwet. Ya kenapa aku berdamai dengan Allah? Ya karena dulu aku musuh Allah. Aku dulu pemberontak Allah. Aku dulu orang-orang yang menghujat Allah dalam hidupku. Ya, tapi setelah Tuhan Yesus tangkap aku, ya Allah tangkap aku diubahkan, aku punya relasi dengan Tuhan yang benar, yang sejati, tujuan hidupku juga diubahkan. Aku tidak lagi hidup untuk diriku, tapi hidupku adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Itu sukacita damai yang nggak habis-habisnya dalam hidup orang percaya. Jadi tujuan hidupku pun sudah berubah. Aku tujuan hidupnya bukan bagaimana aku mendirikan kerajaanku,
aku mendirikan dinastiku, ya, aku mendirikan istanaku, ya, itu semuanya bersifat sementara aja. Akhirnya juga semuanya aku tinggalkan. Nanti aku di surga nggak mungkin aku membanggakan karya-karyaku, itu nggak mungkin. Ya, di surga aku baru sadar ternyata itu semua bukan karyaku. Itu semua only by grace. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Karyaku apa? Karyaku itu kesalehanku seperti kain kotor. Itu karyaku. Karyaku itu aku hanya bisa berbuat yang jahat di mata Allah. Itu karyaku. Dan karyaku juga adalah kemunafikanku, ya. Tujuannya adalah untuk kemuliaan bagi diriku sendiri, ya, egoisku, kepentinganku, harga diriku, dan seterusnya dan seterusnya. Itu aku sadar, aku nanti di surga aku sadar, tidak ada satupun yang bisa aku banggakan dari diriku karena semua anugerah Tuhan. Jadi jangan GR ya, nanti di surga Tuhan terima kasih sama aku karena aku sudah berjasa. Ini loh Tuhan, aku sudah mendirikan ini, mendirikan itu. Aku sudah merintis ini, merintis itu. Aku sudah berjasa kepada Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, jutaan, ribuan, ratusan ribu aku bawa kepada Tuhan. Aku berkarya ini dan itu di Reform, di Radio RMC, atau di Zoom, atau di SCTRI, atau di mana. Ya, semua apa itu? Semua itu tidak ada yang bisa dibanggakan. Makanya saya tidak setuju cerita-cerita orang di surga itu. Nanti di surga kita itu menyesal sekali. Menyesal kenapa kok aku tidak berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Itu cerita-cerita omong kosong itu di surga. Di surga itu sudah tidak mikir-mikir gitu. Apalagi ada drama katanya nanti di surga, waduh, lihat orang tuanya di neraka, waduh, sampai nangis-nangis di surga. Kenapa orang tuaku di neraka? Aku lupa mengabarkan Injil kepada dia, aku sudah bersalah, lalu ada penyesalan di surga. Omong kosong itu. Dongeng-dongeng seperti itu. Ya, orang di surga itu sudah nggak mikir tetanggaku masuk neraka, atau orang tuaku masuk neraka, atau saudaraku masuk neraka. Nggak mikir itu. Yang dipikir apa? Yang dipikir adalah kemuliaan Allah yang amat sangat dahsyat. Begitu berlimpah-limpah melingkupi aku. Sampai mulutku tidak bisa bungkam untuk menyatakan haleluya. Tuhan Maha Besar dan Maha Dahsyat. Itu tidak habis-habisnya pujian-pujian bagi Allah yang dinyatakan oleh orang-orang kudusnya. Tidak sempat mikir siapa yang masuk neraka, saudaraku, ya, orang tuaku, familiku, tetanggaku, sudah tidak sempat mikir itu. Karena dipikir ya percuma. Buat apa mikir kayak gitu di surga? Kayak di surga itu pengangguran, lalu mikir-mikir yang aneh-aneh itu. Ya. Mikir-mikir yang masa lalu. Katanya nanti di surga ada film. Filmnya itu memaparkan semua dosa-dosa kita. Apa pengangguran di surga itu sampai bisa nonton film riwayat hidup kita selama di dunia.
hidup kita di dunia ini, kalau saya sekarang umur 68 tahun, wih filmnya 68 tahun, riwayat Andi Halim dari bayi sampai tua ini, terus sampai mati. Wah, kita kerjanya di surga nonton film terus ya, film riwayatku. Ada apa mikir kayak gitu. Di surga itu loh kita sudah kena tsunami. Tsunami apa? Tsunami kasihnya Tuhan yang luar biasa. Tsunami apa lagi? Tsunami akan kemuliaan Allah yang luar biasa. Sampai kita sudah tidak bisa mikir yang lain. Ya, rasa terima kasih yang luar biasa. Anugerahnya luar biasa. Amazing grace. Ya, itulah di surga. Sudah tidak ada membangga-banggakan diri, itu sudah apa yang kamu banggakan? Yang kamu banggakan itu sampah. Ya. Ya, kalau Tuhan bilang, ya hambaku yang setia dan baik, masuklah ke tempat abadi. Seakan-akan, wah Tuhan itu memuji kita ya, saking setianya kita, saking baiknya kita, saking berprestasinya kita, sampai Tuhan puji-puji kita. Emangnya itu hasilnya kita. Rasul Paulus itu sudah bolak-balik bilang, semua yang mengerjakan bukan aku, tapi Bapa di surga yang mengerjakan dalam hidupku. Allah itu yang mengerjakan dalam hidupku. Ya, jadi sudah tidak usah mikir ini jasaku, ini kehebatanku, ini karyaku. Itu bullshit semua. Saya menggumuli hal ini pada waktu ya saya mengalami masa-masa yang seperti sekarang ini. Betul-betul Tuhan itu menunjukkan kepada saya, karyamu itu enggak ada apa-apanya. Jangan kamu menyombongkan karyamu. Oh iya, betul. Amin. Saya tidak boleh dan tidak mungkin dan tidak akan membanggakan karya saya di surga kepada Tuhan. Ya, membanggakan karya saya di hadapan Tuhan itu nggak mungkin. Omong kosong itu semua. Ya, karena aku ini bukan berjasa kepada Tuhan. Tuhan yang beranugerah kepada saya. Tanpa anugerahnya saya bukan apa-apa. Yes, demikian teman-teman, sudah jam 10 lewat 2 menit. Ya Pak Andi, tadi ini kita semua menjawab itu secara antroposentris selalu, terus hanya dengan pengalaman kita. Lupa bahwa yang paling penting itu adalah damai dengan Allah, ya, sebagai kita punya ini relasi, yaitu arti keselamatan kita, pulihnya hubungan kita dengan Allah. Yang kedua itu jaminan dan providensia Allah di dalam diri kita sebagai orang percaya gitu. Yes. Makanya Daud juga bilang, pada saat aku di lembah-lembah bayang maut, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Ya, puji Tuhan. Kita perlu itu ya Pak Andi, yang memupuk kita punya kepercayaan atas damai sejahtera Allah dari Allah ini, dengan relasi kita dengan Allah sudah dipulihkan. Kadang-kadang kita tidak melihat ke sana, jadi kita seringkali gagal untuk hidup maksudnya bertumbuh di dalam pengenalan kita, karena kita selalu melihat hanya kepada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi yang poinnya itu kita tidak mengingatkan kita selalu bahwa apapun yang terjadi, yang paling penting adalah kita sudah berdamai dengan Allah gitu. Sehingga itu bisa menolong kita mungkin menghadapi, meskipun ya tidak mengatakan bahwa masalah itu selesai, tetapi setidaknya kita bisa go on gitu, berjalan maju untuk melihat, dan kalau kita go on itu semuanya sepertinya akan follow up gitu. Nah,
semua itu akan follow up untuk melihat jalan keluarnya begitu. Ya. Begitu ya Pandi? Ya, damai dengan Allah itu mengingatkan kita bahwa semua itu terjadi sesuai dengan rencana Allah yang sempurna. Jadi bukan rencana saya ya yang terjadi, tapi rencana Allah yang terjadi. Dan pada saat aku meyakini rencana Allah atau aku menyaksikan bagaimana rencana Allah digenapi, aku mengalami damai. Bahkan rencana Allah itu kalau aku dibunuh, aku harus dibunuh, itu aku boleh melihat itu sebagai rencana Allah bagiku. Dan itu membawa damai bagiku. Nah, ini seringkali kalau orang dibunuh kan tidak ada mikir itu rencana Allah. Wih, ini malapetaka, ini musibah, ini aku nasib sial. Ya, aku mestinya nggak mati. Kenapa aku sampai dibunuh? Nah, itu orang nggak bisa terima itu sebagai keadaan damai. Tapi kalau saya tahu bahwa yang namanya damai, aku boleh melihat rencana Allah digenapi dalam hidupku. Apapun itu. Tapi itu menggenapi rencana Allah. Aku boleh berdamai. Puji Tuhan. Ya. Oke, demikian. Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup dalam doa ya. Kita bersyukur. Jadi jangan lupa Tuhan memberi kita damai untuk kita juga membawa orang berdamai dengan Allah. Jangan lupa itu. Tugas kita adalah membawa orang berdamai dengan Allah. Jangan kita sukacita damai dengan Allah, tapi kita tidak peduli dengan orang lain. Biarin orang-orang lain, pokoknya gua yang damai dengan Allah. Itu juga damai yang hanya membawa kepada keegoisannya. Damai yang membawa kepada damai yang sejati adalah saya punya kerinduan membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Allah yang benar. Puji Tuhan, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan atas anugerahnya, dan saya minta Bu Wilia boleh tutup dalam doa buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan, melalui firman-Mu, melalui pencobaan yang kita pelajari, Tuhan ingatkan tentang damai sejahtera yang sejati, yaitu hubungan relasi kita yang telah dipulihkan, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan rahmat-Mu melalui pemandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan. Apapun kita alami di dalam hidup kita, ajar kami untuk melihat selalu Tuhan, bahwa relasi kita dengan Tuhan sudah dipulihkan, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan di waktu yang kita butuhkan di dalam kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa untuk juga Tuhan, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lupa bahwa kita juga membawa orang-orang untuk berdamai dengan Tuhan. Baik itu di dalam kehidupan, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, saudara, ataupun Tuhan di dalam teman. Tuhan kiranya menolong kita, memampukan kita untuk selalu Tuhan juga membawa orang kepadamu untuk berdamai dengan Tuhan. Kami bersyukur melalui juga pertemuan-pertemuan kita bisa saling belajar, saling memberikan input satu sama lain, sehingga kita bisa belajar bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Kami berdoa untuk juga pendeta Pak Halim, Andi Halim, di dalam juga Tuhan kepercayaan yang Tuhan sudah percayakan kepada dia. Tuhan kiranya selalu senantiasa memberikan dia hikmat dan juga kekuatan untuk Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada dia. Di dalam keluarganya, di dalam juga Tuhan
pelayanan di RMC, sehingga banyak orang juga bisa mendapatkan berkat melalui semuanya ini. Dan memuji Tuhan dan memuliakan Dikau. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bu Willy, terima kasih buat semua rekan-rekan yang sudah terlibat.